Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boloku kabeh, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini saya mau mengajak teman-teman ya untuk melihat ini proses pembuatan rumah joglo ya. Menurut keterangan video itu rumah joglo ya. Jadi ini bukan video saya teman-teman ya. Jadi ini reupload. Saya cuma ingin menunjukkan sama teman-teman yang mungkin belum sempat lihat ya di video aslinya. Jadi ini saya mau membandingkan teman-teman ya dengan proses pembuatan rumah kayu yang di luar negeri sana teman-teman ya. Mungkin pernah melihat ya proses pembuatan video rumah kayu di luar negeri teman-teman ya. Kalau saya boleh membandingkan, boleh menilai teman-teman, ini lebih keren teman-teman ya. Karena kenapa? Mungkin teman-teman juga penasaran kenapa saya bilang lebih keren teman-teman. Ya bukan dari modelnya atau apanya ya, tapi dari prosesnya teman-teman ya. Kalau di luar negeri itu menggunakan alat berat teman-teman, tapi ini dengan skill yang sangat luar biasa teman-teman tentunya ya. Ini mereka ini banyak akal ternyata teman-teman ya. Ini di Jawa teman-teman ya, karena ini rumah joglo ini asli apa ya, ciri khas rumah dari adat Jawa teman-teman ya. Kalau untuk tempatnya sendiri kurang tahu teman-teman ya, tempat tepatnya di mana ini. Yang jelas ini saya sangat sangat mengapresiasi ya prosesnya step by step ini teman-teman ya. Kalau di luar negeri ini, wah ini sudah menggunakan alat berat teman-teman ya. Saya pernah menonton itu ya, ternyata ini tidak kalah keren teman-teman ya prosesnya teman-teman. Oke ya, jadi ini dari kayu jati ya. Biasanya kalau rumah-rumah seperti ini teman-teman ya, jadi ini memang dibuat dari kayu-kayu khusus teman-teman ya. Jadi karena ini dibuat untuk tahan berpuluh-puluh tahun teman-teman ya. Jadi karena kayu jati itu tingkat ketahanannya itu sudah teruji teman-teman ya. Ya, untuk jenis-jenis itemnya atau ini yang dibuat ini apanya itu saya juga nggak paham teman-teman. Saya hanya tertarik dari prosesnya teman-teman ya. Jadi ini kerennya ini alat beratnya ini manusia teman-teman ya. Jadi tidak ada yang narik dari atas ya. Tapi ini saya pikir mereka ini sudah sangat berpengalaman teman-teman ya. Jadi tingkat-tingkat bahayanya itu mereka sudah sangat tahu teman-teman, sehingga sudah bisa diminimalisir teman-teman ya. Wow, ini dengan kekuatan ini tanpa dipaku loh teman-teman ini ya. Ini yang di bawah tadi tanpa dipaku ya teman-teman ya. Ini cuma silang menyilang teman-teman ya. Tapi sudah sangat kokoh ya, tanpa siku, tanpa apa, sudah berdiri tegak, tidak takut miring, tidak takut doyong teman-teman ya. Wah ini sangat memang saya sendiri pernah mendirikan atau membangun rumah dari kayu ya, tapi saya tidak seahli mereka ini teman-teman ya. Wah ini dari tingkat kepresisiannya ya, dari catokannya ini sudah sangat akurat teman-teman ya. Mereka ini memang ada ahlinya sepertinya, atau mereka ini semua sudah para ahli teman-teman. Oke. Sangat menarik teman-teman ya, sangat menarik teman-teman ya. Iya, oke. Nah ini toh mereka menggunakan nagel atau pasak ya, pasak dari kayu. Dan pasaknya juga mungkin dari kayu yang sama teman-teman, atau mungkin dari bambu ya. Biasanya dari bambu petung teman-teman ya, yang itu tingkat ketahanannya itu yang luar biasa ya, bisa berpuluh-puluh tahun, bahkan ya sampai ratusan tahun teman-teman kalau jenis kayu jati ini ya. Asal tidak
terkena hujan ya. Nah ini ini untuk bagian luarnya teman-teman, untuk lingkaran luarnya. Tadi ya itu yang 4 itu tiang utama seperti ini teman-teman ya. Nah ini dipasak ya, gerbil itu orang Jawa bilang itu gerbil, cuman dia kan nggak dipaku teman-teman, dipasak. Jadi nah ini kalau dipasak seperti ini nanti proses pelepasannya ya, sehingga seandainya ini mau dibongkar teman-teman, itu lebih mudah teman-teman, karena pasak itu bisa dikeluarkan teman-teman menggunakan martelu ya, bisa dilepas lah. Kalau paku susah teman-teman ya. Nah ini sisi luarnya sudah hampir selesai teman-teman ya, tinggal ini ya, tinggal satu ini ya. Nah jadi ini lebih murah ya, kalau menurut saya ini lebih murah karena mereka tidak menyewa alat berat, tidak menggunakan kren tentunya ya. Ya mungkin di antara teman-teman yang ada yang mau berkomentar ya, mungkin bisa juga memberikan apa ya, mengasuhkan melalui berdasarkan pengalaman teman-teman bagaimana ini. Siapa tahu ada yang pernah membuat juga rumah dari kayu teman-teman ya. Dan motifnya juga ini sangat keren teman-teman ya, untuk ukir-ukirannya ini teman-teman. Oke ya, selanjutnya apanya lagi ya ini mau dipasang. Wow, ini dia apanya teman. Ini dudurannya teman, apa ya, limasnya ya, apa hubungan limasnya ini teman-teman, hubungan untuk dudurnya ini. Kalau dilihat ini mereka ini personelnya ini banyak yang muda-muda teman-teman. Mungkin ini juga sebagai generasi penerus ya dari para yang sudah tua-tua teman-teman ya, untuk meneruskan. Karena rumah semacam ini teman-teman, ini termasuk rumah adat ya, adat dari Jawa ya, tidak semua orang itu tahu ya cara membuat rumah seperti ini ya. Ini yang tiang utamanya, ini bagian utamanya yang di tengah ini yang keren kelihatan teman-teman, dari model susunan kayunya ini teman ya. Nah untuk latanya ini dipaku ternyata teman-teman. Dan mereka itu sudah menandai kayaknya ya, dimana-mana itu kayunya yang harus dipaku di bagian mananya, jarak-jaraknya juga sudah. Nah ini, ini apanya tadi itu gerbilnya juga itu kayaknya teman-teman. Untuk sisi bagian luar teman-teman. Iya, dibentuk sedemikian rupa ya untuk bagian ininya, sehingga terlihat keren sekali teman-teman. Ini ya, masih muda teman-teman. Wih, bumbungannya teman-teman tinggi sekali teman-teman. Wah ini bisa bayang teman-teman ya, berapa juta ini kira-kira kalau borongan pembuatan rumah kayak gini teman-teman. Kayunya pun ini
butuh berapa kubik ya, dan berapa nilai materialnya ini kira-kira teman-teman. Karena saya yakin ini tidak murah ya teman-teman ya, kalau kayu jati semacam ini. Yang jelas ini jati pilihan teman-teman, tidak ada yang bengkong loh teman-teman, tidak ada yang bengkok ya, semua lurus ya teman-teman. Wah, istirahat mereka teman-teman, sangat-sangat muda, masih muda-muda mereka teman-teman ya, sudah punya pengetahuan yang luar biasa ya dalam membuat bangunan seperti ini teman-teman. Nah ini untuk latanya sudah terpasang semua, selanjutnya untuk pembuatan pemasangan anunya kayak ini apa, rengnya teman-teman. Sudah tertutup dengan dilapisi apa teman-teman, itu kayaknya papan ya di atasnya, tidak atau papan itu, sudah tidak ada celah apa sinar matahari masuk teman-teman, sepertinya ditutup teman-teman ya. Nah itu mungkin apa ya, sebagai plafonnya teman-teman ya kan. Oh enggak juga ternyata, tapi kelihatan, oh yang sana yang teman-teman, yang di bawah itu kelihatan, bukan kelihatan, memang ditutup oleh sama triplek kayaknya atau papan ya, sehingga nah, papannya itu ditaruh di atas latanya tadi teman-teman ya, sehingga kalau dari bawah itu kelihatan motif ini apa, usuknya atau latanya teman-teman ya. Nah kalau di plafon di bawah kan jadi tidak kelihatan teman. Nah alur latanya itu jadi kelihatan menarik teman-teman ya. Nah atapnya atau ini gentengnya juga bukan genteng-genteng yang dari metal teman-teman ya, ini dari tanah teman-teman, nggak dibaut lagi teman-teman, nggak rontok ya teman-teman ya. Ini bumbungannya juga ini, wah memang ada teman-teman ya di sana, ini keren sekali teman-teman, kayak rumah-rumah dulu ya, kayak rumah-rumah zaman kerajaan. Teman-teman bisa pernah lihat kalau nonton film kolosal teman-teman ya, bangunannya kayak gini teman-teman ya, bangunan rumah-rumah kayak gini, atapnya itu terbuat dari genteng yang ada motif-motifnya itu teman-teman, keren sekali ya. Nah selanjutnya ini di pernis ya, di pelitur supaya ini motifnya ini keren sekali, dari bawah kelihatan alur dari latanya itu teman-teman ya, sengaja dibuat seperti itu. Wah ini dari kerbilnya itu atau sikunya itu juga kelihatan keren sekali teman-teman, mantap. Seperti inilah jadinya teman-teman, malam ada lampu-lampunya yang menjulang tinggi ke sana teman-teman, keren. Oke luar biasa. Oke terima kasih ya teman-teman sudah